biasanya teman-teman atau anak-anak itu manggil saya dengan sebutan Bu Olive. Saya ngajar di The Cafe itu materi desain grafis. Kan. Terus apa sih menurut Ibu desain grafis itu? Apa Ibu bisa menjelaskan ke teman-teman apa itu desain grafis? Oke. Desain grafis itu adalah sebuah proses komunikasi di mana proses komunikasi tersebut menggunakan elemen-elemen visual seperti tipografi, kemudian ada gambar, ada ilustrasi, ada penggunaan warna dan lain-lain untuk menyampaikan sebuah pesan sehingga pesan tersebut itu bisa diterima dengan baik. Jadi desain grafis itu penyampaian pesan melalui gambar gitu kan Bu? Iya, gambar, pesan. Terus apa aja Bu yang harus dipelajari dalam desain grafis? Untuk kelas 10 di kafe yang dipelajari dalam materi desain grafis itu ada yang pertama namanya unsur seni grafis. Unsur-unsurnya itu ada apa saja, misalkan ada unsur warna, kemudian ada unsur tipografi. Kemudian selain unsur-unsurnya itu nanti ada prinsip-prinsip di dalam sebuah desain grafis itu harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada, misalkan di seperti misalkan membuat sebuah brosur. Di brosur itu terdapat unsur apa saja, kemudian prinsipnya sesuai enggak antara prinsip keseimbangan, kemudian kesatuan antara font, kemudian ada gambar, ada ilustrasi yang lain, itu pas enggak ketika dilihat, kemudian itu hasilnya ketika dilihat orang lain itu menarik tidak, pas tidak. Jadi kita selain secara teori kita harus bisa merasakan sendiri karya yang sudah kita buat itu kira-kira dapat diterima orang lain apa enggak, pantas apa enggak perpaduan antara warnanya, kemudian bentuk fontnya, kemudian peletakan tata letak dari unsur-unsur tersebut. Jangan sampai di dalam sebuah desain itu sudah bagus warnanya mungkin, tapi ternyata peletakannya ada salah atau kurangnya, sebagian sini ada yang kosong, sebagian sini ada yang penuh juga gitu. Jadi kita harus belajar berlatih setiap hari untuk bisa merasakan dan mengenali sebuah desain tersebut itu kira-kira bagus apa enggak gitu. Terus software apa aja sih yang digunakan oleh seorang desain grafis? Kalau softwarenya itu secara dasar ya ada Photoshop, kemudian ada Corel Draw, ada ilustrasi, itu untuk di cafe untuk kelas 10-nya, 10, 11 seperti itu. Sama, cuma nanti mengulang dan ada penambahan untuk fitur-fiturnya dibahas lagi lebih dalam gitu kalau yang di kelas 11. Kemudian kalau misalkan kita belajar di rumah, kalau yang nggak punya komputer, nggak punya laptop, bisa memakai HP. Androidnya bisa dipakai untuk belajar. Misalkan pakai Canva, kan banyak jenis-jenisnya aplikasi yang desain grafis yang secara gratis bisa kita gunakan. Ya, betul. Terus untuk menjadi seorang desainer grafis itu perlu keterampilan apa sih Bu? Yaitu tadi keterampilannya selain menguasai aplikasinya, kita juga harus bisa mengenali unsur-unsur dan prinsipnya tersebut. Kemudian kita melihat lingkungan sekitarnya. Misalkan kita nanti dikasih job untuk mendesain sebuah logo produk, kita harus tahu produknya ini pemasarannya itu ke siapa, pangsa pasarnya apa, terus sehingga kita bisa membuat sesuai dengan pasar yang kita tuju gitu. Terus keunggulan seorang desain grafis menurut Ibu itu kayak gimana? Kalau menurut saya untuk menjadi seorang desainer grafis itu sangat mudah. Ketika kita mau belajar dan berlatih, kita nggak butuh lagi peralatan dan biaya yang banyak, karena dengan HP saja kita bisa membuat sebuah ide sebuah desain grafis yang bagus. Apalagi kalau nanti anak-anak punya laptop di rumah atau bisa mengerjakan di sekolahan pakai komputer sekolahan gitu. Jadi biayanya juga paling untuk kuota, mungkin untuk pemasarannya dan lain-lain. Kalau peralatannya nggak butuh peralatan yang mahal, cuma butuh tadi
kasih ya Bu semuanya. Ini menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di sini. Ini saya Galusinta dan Olive undur diri, sampai bertemu lagi di DKV Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.